Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Siti Fatimah selaku fasilitator dan Pak Ruby Talai Rohman sebagai pengajar praktek. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan coaching bersama Bu Sulastri, yang mana skenarionya pada tanggal 16 ini saya pergi ke rumah Bu Sulastri untuk melakukan kegiatan diskusi. Rumahnya ini di Tulaan, Bandarangin. Dan sesampai di depan pintu, saya disambut dengan ramah dan senyum manis oleh Bu Sulastri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sulastri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tova. Alhamdulillah sampai juga akhirnya Pak Tova di rumah saya. Pak, gimana perjalanannya hari ini sampai di Bandarangin ini, Pak? Ya, Bu Sulastri, perjalanannya sangat menyenangkan. Tadi ini saya lewat di Wonogondo, Bu. Ada banyak sekali gunung-gunung yang bisa dilihat, bisa melihat pantai di Pacitan. Kemudian perjalanan ke Bandarangin ini kanan kirinya banyak tumbuhan hijau, Bu. Sehingga ini sangat menarik sekali perjalanan dan sangat menyenangkan. Kemudian jalannya ini bagus-bagus, Bu, di sini. Luar biasa dari Pacitan sampai di Bandarangin ini. Alhamdulillah, iya Pak Tova benar sekali. Pak Tova, ini merupakan salah satu alasan mengapa dusun saya ini dinamakan sebagai dusun Bandarangin, Pak. Itu karena di sini tuh udaranya dingin, Pak. Dan selain itu, Pak, di kanan kiri ini juga banyak pepohonan serta pemandangan yang menyejukkan hati, Pak Tova. Oh iya, Pak Tova. Pak Tova tadi ke sini lewat jalur lintas selatan apa jalur Wonogondo, Pak? Iya, Bu Sulastri, ini tadi saya lewat Wonogondo karena saya tadi ke rumah saudara saya, Catur Wahyono. Kemudian ini juga saya ada kegiatan ke rumah Pak Suroto, yaitu mengembalikan buku, Bu. Jadi saya kemarin minjam buku ini habis gelap terbitlah terang. Ini karyanya Bu Kartini, ya. Sehingga tadi saya lihat rumahnya Pak Suroto ini masih tutup, beliaunya tidak ada di rumah. Setelah saya WA, beliau ini masih rapat di kecamatan, Bu. Sehingga saya langsung ke sini untuk silaturahmi ke Bu Sulastri. Oh gitu ya Pak. Ya ampun Pak, ini tadi saking asiknya ngobrol sama Pak Tova sampai saya belum mempersilahkan Pak Tova untuk masuk ke dalam rumah nih tadi. Pak sini Pak, kita masuk dalam ruang tamu dulu Pak Tova, kita ngobrol santai di dalam Pak sambil melepas lelah lah Pak. Tova kan tentunya sangat capek luar biasa sekali perjalanan dari Pacitan Bangun Sari ke rumah saya ke Bandarangin ini Pak. Mari Pak masuk dulu Pak Tova. Terima kasih, Bu Sulastri. Wah, ini ruang tamunya banyak foto-foto keluarga, Bu. Dan nyaman ini untuk ngobrol-ngobrol. Begini, Bu, jadi saya ini ke sini silaturahmi, Bu. Jadi saya jelaskan tadi di luar bahwa saya ini ke rumah Pak Suroto mau mengembalikan buku, tapi Pak Surotonya masih ada kegiatan rapat di Kecamatan Tulaan, ini bahas tentang 17 Agustusan, ini kan sebentar lagi juga 17 Agustus, sehingga mohon izin, mohon maaf, ini saya langsung ke rumah Bu Sulastri. Oh iya Pak Tova, enggak apa-apa Pak Tova. Memang itu Pak Suroto itu tokoh yang paling sibuk Pak di wilayah saya karena banyak sekali kegiatan yang harus beliau ikuti dan juga harus beliau lakukan. Atau gini aja Pak Tova, mungkin bukunya ditinggal di sini aja Pak supaya nanti biar diambil Pak Suroto ke sini. Terima kasih Saya Bu lagi Sulastri. ngantri, Bu, mohon maaf. Ini Pak Suroto ini kan juga sibuk, dan ini, Bu, nanti bukunya tetap saya tinggal di sini, ya, dan nanti Pak Suroto biar mengambil ke sini karena Pak Suroto tadi saya WA itu pulangnya maghrib, Bu, sehingga kalau maghrib baru pulang ini saya ke Pacitan ini malam, takut kegelapan di jalan ini, Bu Sulastri. Dan ini tidak ngerepotkan ya, Bu, ya.
Enggak loh Pak Tova, santai saja Pak. Tenang-tenang Pak, aman kok Pak. Buku Pak Suroto di sini saya jamin insya Allah aman Pak. Oh iya Pak Tova, ini saya perhatikan kok Pak Tova ini kelihatannya kurang ceria ya Pak. Kira-kira ada apa sih Pak Tova? Wah, enggak Bu, biasa saja, tidak apa-apa. Jadi wajahnya memang seperti ini. Enggak gitu Pak. Biasanya kalau saya melihat Pak Tova itu, menurut saya Pak Tova itu sosok yang inspirator Pak, yang selalu menginspirasi gitu Pak. Jadi kalau ketemu Pak Tova itu bawaannya selalu ceria dan selalu semangat gitu. Teman-teman juga menyampaikan hal tersebut kok Pak sama saya. Teman-teman itu sepemikiran Pak dengan saya. Mungkin bisa dibagi Pak keluh kesahnya, apa masalahnya dengan saya. Silahkan Pak Tova. Enggak Bu Sulastri, hanya saja ini loh. Ini kan saya itu membuat ini madrasah diniyah di sekolah. Kemudian anak-anak kelas 6 ini kurang antusias, bahkan ada yang tidak mengikuti, Bu. Padahal ini kan kegiatan yang sangat baik. Jadi ada alasan anak-anak ini males, capek, kemudian nggak mau menghafal Al-Quran, kemudian ini anak-anak ini untuk kegiatan keagamaan kurang, padahal itu kan sangat bagus ya untuk menambah wawasan, kemudian menumbuhkan karakter, kemudian ini kan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ini sangat positif. Belum bisa diterima itu Bu, padahal ini kepala ini sudah dan komite ini menginstruksikan bagaimana caranya anak-anak ini ya bisa melaksanakan kegiatan sehingga iman dan takwanya itu bisa berkembang dengan baik gitu Bu Sulati, sehingga ini ya agak begitu ini Bu, menjadi permasalahan, sehingga ini mohon nanti ya kita bisa ngobrol-ngobrol di sini, ada kelebihan atau kekurangan dan nanti menjadi pengalaman Bu. Ini Bu, masalahnya masalah madrasah diniyah ini. Oh, begitu ya Pak Tova. Mungkin kalau Pak Tova berkenan itu berbagi dengan saya lebih leluasa, mungkin bisa diceritakan Pak cara spesifiknya itu permasalahannya di mana gitu Pak. Mungkin bisa jadi nanti saya bisa membantu Pak Tova untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Pak, sehingga Pak Tova eh, mungkin nanti perasaannya bisa sedikit lebih rileks atau sedikit lebih tenang gitu Pak. Oh iya Bu, saya ini kan guru kelas 6 ya di sekolah. Terus saya ini kan ya hasil rapat dulu itu kan dari kepala sekolah, komite, dan wali murid itu kan saya diemban amanah diberikan koordinator, menjadi koordinator madrasah diniyah ini Bu. Sehingga saya ini kan bersama-sama teman membuat sebuah konsep, kemudian kegiatan ini saya jadwalkan dengan baik, kemudian kegiatan ini sudah berjalan, tapi ternyata ini Bu, ada beberapa masalah ya, sehingga kegiatan saya ini kurang maksimal gitu dalam pelaksanaan kegiatan di madrasah diniyah ini. Oh, jadi gitu tuh Pak masalahnya. Mungkin Pak Tova bisa menceritakan yang dimaksud kurang maksimal itu yang seperti apa Pak? Mungkin detailnya bisa Bapak ceritakan sama saya. Iya Bu Sulastri, jadi kegiatan ekstra madrasah diniyah ini kan sudah berjalan, kemudian juga sudah saya jadwalkan. Tapi ya begitu, ada anak yang kelas 6 ini tidak mengikuti rutin, bahkan anak-anak ini juga tidak mau ya masuk ke Madin dengan alasan yaitu malas, kemudian tidak bermanfaat dan lain sebagainya. Yang saat ini kan teknologi informasi ya yang harus dikejar ini teknologi gitu Bu Swastri. Berarti ini kalau saya bisa sedikit menggarisbawahi permasalahan Pak Tova ini tadi, ada beberapa anak yang masih tidak mau mengikuti kegiatan Madin begitu ya Pak ya? Iya Bu Sulastri. Jadi Kira-kira mereka itu tahu nggak sih Pak kalau kegiatan ini sudah dijadwalkan atau memang sudah diprogramkan sama Pak Tova begitu? ya ini Bu, anak-anak ya tahu jadwal ini kan sudah ditempelkan di masing-masing kelas. Kemudian waktu kegiatan upacara hari Senin itu Bu ya. Jadi pembina upacara ini ya memberikan himbauan bahwa anak ini
hari Senin, Selasa ini adalah kegiatan madrasah diniyah yang dilakukan setelah kegiatan pembelajaran di sekolah itu, Bu. Sehingga jadwal itu sudah ada, Bu, di masing-masing kelas. Gitu. Baik, Pak. Jadwal sudah ada, tapi masih ada anak-anak yang belum tergerak untuk mengikuti kegiatan ya, Pak. Ya. Apakah Pak, di kegiatan itu tidak diberikan presensi atau tidak ada evaluasi dengan guru lain dan juga dengan orang tua begitu, Pak? Ya, sudah ada, Bu, presensi. Jadi setiap hadir, setiap pertemuan itu diadakan presensi. Kemudian saya juga koordinasi dengan guru lain, kemudian bagaimana anak ini bisa bersama-sama untuk melakukan kegiatan ini. Tapi ya masih ada yang itu malas, kemudian ya ingin bebas intinya, Bu, ingin bermain gitu. Oke, eh gini Pak, kalau menurut Pak Tova sendiri nih, mengapa ya Pak kira-kira kok anak-anak bisa seperti itu? Padahal kan dari maksud dan tujuan dan juga teknis dari kegiatan madrasah diniyah itu sebenarnya sudah sangat jelas untuk dipahami dan juga untuk dilakukan Pak. Dan kegiatan-kegiatannya itu juga sangat positif Pak Tova. Iya, Bu Sulastri, menurut saya ini ada dua faktor ya yang menyebabkan ini. Jadi ada faktor internal dan eksternal. Dari internal ini kesadaran diri anak ini kurang. Jadi menganggap kegiatan-kegiatan keagamaan seperti madrasah diniyah ini kan membosankan. Karena kan ada materi fikih, Quran, hadis, bahasa Arab. Nah ini anak-anak ini kan nggak mau mikir ya, jadi enaknya bermain kan itu. Kemudian faktor eksternalnya ya, dari orang tua ini ada yang kurang mendukung, Bu, karena agama itu enak, wong agamanya Islam, nggak usah kegiatan. Malah orang tua itu juga banyak yang les bahasa Inggris, matematika itu, Bu. Ini yang menjadi kendala eksternalnya itu. Oh, begitu ya Pak Tova. Kira-kira nih Ya. menurut Pak Tova karena mereka belum tertarik, bukan tidak ya Pak, belum tertarik dengan kegiatan Madin itu karena ada dua faktor tadi, ada faktor internal dan faktor eksternal begitu ya Pak Tova. Kemudian Ya. Pak, kira-kira dari dua faktor tersebut, menurut Pak Tova ada solusi atau usaha apa yang akan Pak Tova lakukan untuk memperbaiki kondisi yang Pak Tova keluhkan tadi, Pak? Iya, Bu Sulastri, ini untuk faktor internalnya, ini dari kesadaran anak ya, itu nanti saya bisa menyampaikan kepada wali murid lewat WA atau nanti saya bisa mendatangi sendiri ke rumahnya ya untuk memberikan semangat ya ini. Kemudian saya juga berusaha memotivasi mereka untuk selalu melakukan kegiatan Madin ini dengan baik. Kemudian yang eksternal ya ini saya akan bekerja sama dengan guru-guru lain, kemudian kerjasama dengan warga masyarakat, wali murid ya untuk ini memberikan sebuah dorongan semangat dan mengawasi ya sehingga anak nanti misalkan tidak masuk ke Madin ini dinasihati oleh orang tua, kemudian warga masyarakat yang melihat untuk masuk ke Madin bersama guru. Kemudian ini, Bu, saya ingin mengundang ya guru tahfidz itu ya, karena di dekat saya ini ya sekitar 3 kiloan ya ini ada pondok pesantren Madinah Makkah Mukaromah itu. Sehingga ustadznya bagus. Nah, nanti suatu saat saya juga mengundang ke situ untuk memberikan motivasi, memberikan kajian-kajian tentang keislaman. Sehingga nanti metode yang digunakan ini bervariasi, Bu. Dan saya juga berusaha bersama teman ini untuk menggunakan metode pembelajaran ini yang baik, kemudian menyenangkan, kemudian mengutamakan kebutuhan-kebutuhan murid itu, Bu, yang ingin saya laksanakan nanti. Itu, Wah, Bu Sulastri. Pak Tova ini sebenarnya luar biasa sekali, sangat inovatif dan kreatif ya Pak Tova ya. Mungkin Pak, selain yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira ada lagi Pak yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi tadi? Iya, Bu. Jadi ini nanti kita menggunakan metode-metode yang baru, Bu. Jadi
nanti materi itu kita kemas yang lebih menarik, asyik ya. Kemudian anak-anak ini dalam kegiatan belajar ini kan tidak merasa bosan, jadi selalu senang. Karena kalau sudah ini Bu, menginjak sore hari ini kan ya malas dan lain sebagainya ada, sehingga kita harus menggunakan metode-metode yang tidak membosankan, menyenangkan ya, sesuai dengan perkembangan anak ini Bu. Baik, luar biasa sekali loh ini ide Pak Tova, karena memang kegiatan di sore hari itu memang membutuhkan mood yang luar biasa Pak tentunya. Mengingat dari pagi jam 7 sampai dengan jam 12 anak-anak itu kan sudah melakukan kegiatan yang full di sekolah dan harus ditambah lagi kegiatan sore yang tentunya kegiatan itu meskipun itu kegiatan positif membutuhkan konsentrasi yang tinggi juga ya Pak. Kira-kira Pak Tova, apakah sudah ada rencana Pak? Kapan Bapak akan melakukan hal-hal yang Bapak sebutkan tadi? Iya Bu, jadi ini akan saya lakukan secara ini secepatnya Bu, karena pekan depan ini akan saya lakukan dan kegiatan madrasah diniyah ini bisa berjalan secara maksimal dan lancar karena ini kan menjadi program sekolahan juga Bu. Ini. Betul sekali, Pak. Program yang baik itu sepertinya lebih cepat, lebih baik untuk direalisasikan ya, Pak ya. Semoga semua yang dilakukan Pak Tova itu bisa berjalan dengan baik, tentunya juga kerjasama dengan tim yang telah Pak Tova buat tadi ya, Pak. Iya Bu, ini terima kasih atas dukungannya karena Madin ini nanti ya sangat bermanfaat dan anak-anak nanti ya itu Bu, kalau lulus dapat ini ijazah dua, yang satu dari sekolah umum di SD, kemudian yang kedua ini kan ada ijazah dari madrasah diniyah. Nanti ini bermanfaat jika nanti melanjutkan ke sekolah agama Bu. Ini. Ya, baik Pak. Berarti double pendidikan, double juga ijazahnya begitu ya Pak Tova ya. Iya Ini Bu Sulastri. misalkan nih Pak, kalau rencana Pak Tova ini dalam sepekan ke depan ini masih ada yang belum dilakukan, kira-kira akan ada tindak lanjut atau Pak Tova tetap akan membiarkan kegiatan Madin yang telah Pak Tova rencanakan tadi berjalan dengan seadanya Pak Tova? Ya saya kan Bu, terus berusaha untuk komitmen untuk melanjutkan Madin ini ya, untuk melakukan hal-hal yang saya sampaikan tadi di atas ya, sehingga kegiatan Madin ini berjalan sesuai dengan harapan dari warga sekolah, dari warga masyarakat, sehingga ini bisa berkembang dengan baik untuk Madin di sekolah saya ini. Baik Pak Tova, luar biasa. Tetap semangat ya Pak untuk melaksanakan hal-hal yang telah Bapak rencanakan tadi, semangat mencoba dan terus mencoba. Iya Bu, Sulastri, terima kasih, ini luar biasa. Ini saya merasa lega Bu, dan semangat ini untuk melakukan hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan Bu Sulastri ini memberikan nasihat yang luar biasa, memberikan petunjuk ini, sehingga wajah saya sudah kelihatan cerah Bu ya, daripada yang tadi. Nah, ya ini Bu, tak terasa ini sekarang sudah sore Bu. Ini saya mohon izin untuk pulang Bu, karena ini sore nanti takut kemalaman Bu Sulastri. Baik Pak Tova, terima kasih kembali. Alhamdulillah Pak, jika kehadiran penjenengan ke rumah saya tadi untuk men-sharingkan permasalahan jenengan itu telah membuahkan hasil, otomatis perjalanan jauh jenengan dari Pacitan ke Bandarangan itu tidak sia-sia ya Pak. Terima kasih juga sudah berkunjung ke rumah saya Pak Tova. Oh ya Pak, lain waktu jangan ragu ya Pak, kalau ada permasalahan itu kita pecahkan bersama, kita sharingkan bersama, dan juga jangan kapok Pak untuk bersilaturahmi kembali ke rumah saya di Bandarangan ini Pak Tova. Iya Bu, terima kasih. Jadi hari ini saya mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Bu Sulastri, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.